Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, tertulis dalam Filipi 4, ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, mari sejenak refleksikan hidup kita, dengan pertanyaan ini, di dalam keadaan tertekan, dan penuh berbagai pergumulan, apa yang paling sering kita lakukan? Bersungut-sungut atau bersukacita? Saya rasa mayoritas manusia, kalau diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, 1-2 waktu dalam hidupnya, dia pasti akan bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, atau bahkan bisa saja marah. Itulah bagian yang natural dari kehidupan kita. Namun menarik jika membaca kitab Filipi secara keseluruhan. Kitab ini menampilkan paradoks kehidupan yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Isinya mengenai sukacita, tapi kok tidak dalam kondisi yang ideal? Sejatinya yang ideal itu adalah seperti berikut. Yang pertama, dalam kondisi baik, sukacita akan mudah terjadi. Yang kedua, dalam kondisi yang buruk, wajar kalau kita menangis, mengeluh, dan bersungut-sungut. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tapi ini kondisi yang berkebalikan. Sukacita di tengah penderitaan. Pertanyaan pentingnya, mungkinkah kita dapat bersukacita di tengah penderitaan? Jawabannya adalah mungkin, dan ini sangat alkitabiah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang dialami Paulus. Ketika Paulus menulis surat ini, ia ada di dalam penjara. Satu kondisi yang tidak mudah. Jangan bayangkan penjara Paulus seperti penjara kita hari ini. Penjara Paulus pasti lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Tapi kepada jemaat Filipi, Paulus berulang kali mengatakan sukacita. Dan sukacita itu hendak Paulus bagikan bukan hanya untuk diri, tetapi kepada banyak orang. Jika kita diperhadapkan dengan penderitaan, apa yang sering kita lakukan? Boro-boro kita mau memikirkan orang lain dalam kondisi menderita. Untuk diri sendiri saja kita masih kesulitan, bukan? Lantas, apa kunci Paulus bisa tetap bersukacita dalam penderitaan? Kuncinya satu, yaitu dia mengandalkan kekuatan Tuhan bukan kekuatan diri. Ini indah dan patut direnungkan dengan lebih dalam. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia yang penuh dengan penderitaan ini, harusnya tidak mengagetkan kita. Dunia sudah jatuh, penghuninya sudah jatuh dalam dosa, maka penderitaan menjadi bagian yang erat dari kehidupan, yang seharusnya membuat kita terkagum, dan kaget adalah adanya kebaikan di tengah segala penderitaan kita.
Dan itu pasti bukan dari dunia, melainkan berasal dari Allah sendiri. Kekuatannya, kasih-Nya, anugerah-Nya yang melingkupi kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melihat kondisi hari ini, kita melihat banyak orang yang sedang menderita. Bahkan dampak krisis, sedikit banyak membuat kita pun mengalami penderitaan itu. Tapi biarlah kekuatan kita hanya daripada Tuhan saja. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia ini seringkali tuli. Banyak manusia mengandalkan dirinya sendiri. Maka, ini waktunya kita berbalik kepadanya dan memohon kekuatan Tuhan. Percayalah sukacita itu akan terus mengalir, tidak peduli apapun kondisi kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.